Shalom, selamat pagi. Miss berharap semua dalam keadaan baik. Terima kasih buat kalian yang sudah membuka link YouTube PKBM Terang Bangsa untuk bersama-sama kita menikmati makanan rohani kita hari ini. Sebelumnya Miss mau ajak kalian untuk kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami. Kami boleh kembali menikmati makanan rohani pagi hari ini, buat hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga ketika ditanami dan disirami kami boleh membuahkan hasil, dan hasilnya boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka mata telinga hati kami untuk mengerti setiap perkataan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anakku, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup bagi Tuhan. Diambilkan dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ke-23. Miss mau bacakan dulu supaya kita paham perikopnya ya. Kolose 1 ayat 15 sampai ke-23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ini firmannya wow banget ya di sini. Di sini dikatakan pengorbanan Tuhan yang luar biasa sehingga mengkuduskan kita ya. Oke, Miss awali dulu dengan ilustrasi, bukan ilustrasi ya, ini kisah nyata. Di sini Rick Warren, penulis buku bestseller The Purpose Driven Life, mengatakan bahwa tujuan hidup itu jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, daripada ketenangan pikiran, bahkan kebahagiaan. Lebih lanjut dia juga mengatakan, jika ingin mengetahui mengapa kita ditempatkan di bumi ini, maka kita harus memulainya dengan Allah. Manusia dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Di sini artinya adalah manusia dilahirkan karena Allah punya tujuan. Kemudian menurut Rick Warren, semua yang terjadi dalam kehidupan manusia ada di dalam kendalinya. Artinya, semua kehidupan kita ini ada dalam kendali Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, jadi Paulus yang menulis ini ya, Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yesus Kristus lebih unggul dari segala sesuatu, sebab melalui Yesus Kristus, manusia yang sudah jauh dari Allah kini bisa menjadi dekat karena telah diperdamaikannya. Kita diperdamaikannya dengan satu tujuan, supaya kita ini kudus dan tidak bercela serta tidak bercacat di hadapan Tuhan. Luar biasa ya, kita ini yang dosanya banyak banget, yang sebenarnya nggak layak, jadi Tuhan layakkan seperti itu. Sebagai orang yang percaya, kita dituntut untuk mengenal Kristus sebagai pencipta segala sesuatu, dan Allah sendiri, Allah punya tujuan untuk kehidupan kita. Hidup berarti membiarkan Allah memakai kita sebagai alatnya untuk mencapai tujuan Allah. Nah, bukan kita yang biasanya justru malah melegitimasi Allah untuk mencapai
tujuan kita sendiri. Nah, buat Miss ini adalah ayat yang luar biasa ketika di situ dikatakan ayat 21 ya, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Wow, kita mesti bangga punya Allah yang luar biasa ya. Mesti banyak mengucap syukur karena begitu baiknya Tuhan. Kita ini yang penuh dengan dosa, penuh dengan cacat celah, kemudian Tuhan kuduskan. Nah, ya anak-anakku, mari kita buat komitmen bahwa apapun keberadaan diri kita saat ini, apapun profesi kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, dan meskipun yang kita alami saat ini mungkin adalah hal-hal yang nggak kita inginkan, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan itu berkarya dalam segala hal dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, yuk kita tetap mau hidup bagi Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan, melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan ya. Miss berdoa semuanya, kiranya semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Buat kalian juga yang di rumah, jangan lupa belajar jauh lebih baik lagi. Buat yang kelas akhir, kelas 6, 9, 12, persiapkan diri kalian jikalau sebentar lagi menghadapi UPK, ujian pendidikan kesetaraan. Persiapkan diri, jangan sampai absen ya, karena keberhasilan kalian itu juga ditentukan dari segala daya upaya dan usaha kalian ya. Biar Tuhan yang menyempurnakan. Yuk kita sekali lagi berdoa untuk menutup devotion hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau mengucap syukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Kau Allah yang telah menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kau yang mengkuduskan kami Tuhan. Buat kami selalu ingat bahwa kami ini hidup untuk memuliakan Engkau. Kami Engkau pakai untuk tujuan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Hamba berdoa buat anak-anak PKBM Terang Bangsa Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan dalam hidup mereka. Tambahkan hikmat, marifat, berkat, kepandaian Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa buat keluarganya. Biarlah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memenuhi setiap lumbung-lumbung mereka Tuhan. Hidupnya menjadi berkat dan tidak berkekurangan karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau serahkan semua aktivitas yang dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur.